Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Organisasi pemerintahan. Di Jakarta ada 11 juta penduduk. Saya memimpin seluruh pegawai di kota ini. Jumlahnya hampir 200.000 orang. 200.000 orang itu dari mulai head of department, pimpinan departemen, sampai petugas pembersih di jalanan. Semua ada dalam kepemimpinan di bawah gubernur. Dengan organisasi sebesar ini, 200.000 orang, seorang pemimpin tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan struktur organisasi atau mengandalkan kepada target-target untuk dicapai. Tapi pemimpin harus memulai dengan menegaskan nilai-nilai yang dipegangnya dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh organisasi. Nilai inilah yang kemudian saya rumuskan ketika saya memimpin Jakarta. Apa nilai-nilai yang menjadi pegangan? 1 adalah nilai keadilan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah nilai persatuan kebersamaan. Yang keempat adalah tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik. Nah, dengan nilai-nilai itu, kemudian seluruh kepala departemen, seluruh kepala unit-unit menerjemahkan di dalam rencana kerja mereka. Jadi memimpin 50 orang berbeda dengan memimpin 500 orang, berbeda dengan memimpin 200.000 orang. Kalau 50 orang, Anda masih bisa berikan tugas masing-masing. Memimpin 500 orang, Anda bisa membuat struktur organisasi. Tapi kalau memimpin 200.000 orang, Anda harus punya values sebagai pegangan bagi 200.000 orang yang ada di dalamnya. Ketika memimpin di Jakarta, saya ingin garis bawahi mengapa keadilan menjadi penting. Kota ini adalah berkumpulnya seluruh etnis, suku, warga Indonesia. Di sini semua terwakili. Indonesia yang memiliki lebih dari 400 bahasa, semua unsur ada di sini. Dan di sini juga ketimpangan sosial ekonomi yang paling besar. Karena itu, apabila di Jakarta kita bisa berjuang untuk menghadirkan keadilan, maka keadilan itu akan menghadirkan ketenangan, kedamaian. Dan itu berdampak pada ketenangan, kedamaian di seluruh Indonesia. Bila di Jakarta tenang, seluruh Indonesia tenang. Bila di Jakarta tegang, seluruh Indonesia tegang. Sebagai informasi, Indonesia terdiri dari 270 juta penduduk lebih, berbahasa lebih dari 400, tetapi punya perasaan persatuan. Kenapa punya perasaan persatuan? Salah satunya karena memiliki bahasa bersama
bahasa Indonesia, dan dipilih bahasa Indonesia bukan bahasa yang penggunanya paling banyak, tapi karena dipandang itu bahasa yang paling bisa memberikan perasaan kesetaraan kepada semua, rasa keadilan. Lagi-lagi, ketika ada rasa keadilan, di situ ada kebersamaan. Bila Gubernur Jakarta dan pemerintah di Jakarta bisa memberikan rasa keadilan di kota ini, maka efeknya di banyak tempat di Indonesia. Tapi bila di sini ada ketegangan, ada ketidakadilan, dampaknya juga di seluruh Indonesia. Itu sebabnya mengapa faktor ini menjadi sangat penting sekali. Dan saya nanti bisa jelaskan bagaimana menerjemahkan keadilan itu dalam konteks transportasi. Saya berilustrasi. Di Jakarta, sebelum kami bertugas, transportasi umum ada banyak beroperasi tapi belum terintegrasi menjadi satu kesatuan. Di sisi lain, kami melihat pengeluaran penduduk Jakarta untuk kebutuhan transportasi hampir 30%. Sebagian penduduk Jakarta mengeluarkan 30% pengeluarannya bulanan untuk transportasi. Bila kita membereskan persoalan ini untuk mengurangi biaya transportasi di Jakarta, maka rakyat akan memiliki uang yang lebih banyak di tabungan yang mereka bisa gunakan untuk yang lain. Dan transportasi umum bukan saja memberikan kemudahan, tapi memberikan perasaan kesetaraan. Karena di transportasi umum yang kita bangun terintegrasi, saya tadi kesini semula menggunakan mobil, tapi karena macet pindah ke MRT, adalah satu tempat di mana CEO maupun office boy bisa duduk, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersama-sama dalam satu ruangan. Jadi membangun transportasi umum di Jakarta bukan hanya meringankan biaya hidup, tapi juga membangun perasaan kebersamaan dan persatuan. Sekali lagi terima kasih kepada Kyushu Asia Institute of Leadership yang sudah memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, dan saya siap bertukar pikiran dengan teman-teman para Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini semakin keren teman. Bagaimana ya Dr. Tifa ya membicarakan terkait dengan bagaimana Anies di masa muda teman. Dr. Tifa mengatakan bahwa ya Anies itu adalah orang yang sangat cerdas ya, bahkan dari masa mudanya Anies adalah ya, orang yang sangat luar biasa dari masa mudanya teman. Dan dipersiapkan ya sebagai pemimpin besar di kemudian hari. Dan ternyata itu mulai terwujud ya. Bagaimana Anies Baswedan mengikuti kontestasi Pilpres. Dan ini pasti membuat para termul sakit hati teman-teman. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies ini tentu adalah sebuah langkah yang sangat keren ya. Yang sangat berani, yang sangat luar biasa teman-teman. Nggak heran kalau ya per hari ini Anies adalah tokoh yang dikagumi. Gebrakan Anies membangun partai ya, gebrakan Anies membangun partai tentu ini adalah sebuah prestasi yang sangat hebat. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa menurut saya apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini. Kemudian teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ya mempermalukan para pengkritiknya ya, Irma Ceniago misalnya. Kemudian bagaimana elit-elit partai yang kemudian mengkhianati Anies ya pada saat Pilgub Jakarta 2024 yang kemudian tidak jadi mengusungnya ya sebagai cagup teman-teman ya. Itu ada beberapa partai ya termasuk PKS, PKB, bahkan Nasdem malah bergabung ke Kim Plus. Ya, langkah Anies kemudian mendukung Pramono Anung di Jakarta pada saat itu ya membuat partai-partai ini atau elit-elit ini ketar-ketir ya, dan akhirnya kan Pramono Anung menang teman. Ini yang saya katakan bahwa Anies Baswedan itu nggak kaleng-kaleng ya, seorang yang sangat berpengaruh ya, tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh yang sangat besar ya, bahkan bisa mengalahkan calon yang diusung oleh Jokowi dan Prabowo pada saat itu. Dan tidak heran kalau Dr. Tifa mengatakan bahwa Anies ini adalah calon pemimpin besar ya. Dan terbukti juga ya kan.
apa yang ia sampaikan ya per hari ini. Dan arahnya itu ke sana, teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan kemudian diakui oleh eh, Kerajaan Arab Saudi ya kan untuk menjadi pembina atau penasehat di kota Riyadh. Bagaimana menurut kalian?